Setelah time availability, hal selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah memasukkan daftar mata kuliah yang akan diajar oleh dosen-dosen yang akan mengajar di semester yang dijadwalkan. Nah, biasanya untuk melakukan ini, saya menyiapkan data semacam ini. Jadi, siapa saja yang mengajar, kira-kira akan berapa kelas, mata kuliahnya apa. Nah, bisa juga ditambahkan misalnya dengan berapa SKS. Jadi misalnya untuk intellectual property rights di sini 2 SKS misalnya. Kemudian misalnya introduction to CGI di sini 3 SKS misalnya. Begitu juga dengan intro to VFX, advanced post pro misalnya dia 6 SKS dan seterusnya. Jadi pastikan punya seperti ini supaya ini memudahkan juga Bapak Ibu dalam melakukan penjadwalan. Jadi ada daftar dosen atau daftar pengajarnya, terus kira-kira berapa kelas yang akan diajar, mata kuliahnya, dan berapa SKS, berapa besaran jamnya. Nah, jika data ini sudah ada, kita bisa tinggal memasukkan ke dalam ASC. Jadi caranya dari sini misalnya tadi kita dapat Pabinsar misalnya. Di Pabinsar mengajar mata kuliah intellectual property rights. Jadi caranya kita memasukkan ini, kita tinggal klik di bagian Pabinsar, kemudian klik lessons. Nah, di sini kita klik new lessons. Oke, kemudian dari sini subjects-nya kita isi dengan tadi dia intellectual property rights. Nah, intellectual property rights kemudian di sini tadi kita masukkan di penjadwalan sebentar. Dia ada 5 kelas di sini A B A B C. Oke, A B A B C di sini dia untuk 2014 FF itu maksudnya film. Untuk film yang B juga dan seterusnya. Jadi dia akan mengajar 5 kelas di sini intellectual property rights dengan besaran 2 SKS. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi misalnya dia mengajar 2014. Nah, jadi kita pindahkan dia di sini, dia mengajar 2014 entire class, kemudian seminggu sekali, besaran SKS-nya 2. Ini benar kan 2 SKS, yes. Jadi misalnya dia mengajar hanya dengan 2 SKS. By default biasanya dari ASC itu akan mencentang home classroom. Nah, tapi kalau misalkan kita mau dia secara spesifik di kelas tertentu, jadi misalnya kita masukkan more classroom, kita masukkan other available classroom. Nah, kita misalkan maunya dia di kelas biasa gitu. Ya sudah, ini akan di-set untuk kelas biasa. Ini kita klik OK. Nah, kalau sudah di sini kita bisa klik OK lagi. Nah, daripada kita susah, kita bisa mengcopy ini. Jadi misalnya kita mengcopy ini ke kelas-kelas yang lain. Jadi ini kan dia ada di FFA. Kalau di jadwalnya di FFA, FFB, FAA, FAB, dan FAC. Nah, kita tinggal mengcopy. Jadi kita tidak perlu melakukan ini bolak-balik dari awal. Ini kita tinggal dari sini kita klik copy to. Nah, ini pilihannya adalah ke kelas yang lain karena yang mengajar adalah orang yang sama di sini. Nah, jadi kita copy to another class. Kita kopikan ke FFB, kemudian FAA, FAB, dan FAC sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini. Nah, kita juga bisa mengkopikan ini ke dosen paralel. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini yang mengajar Introduction to Property Right ada 2 orang, yaitu Pak Binsar dengan Pak Andi. Pak Andi akan mengajar di FFDEF. Nah, oh, di sini masih ada lagi Pak Binsar. Pak Binsar masuk di FFC. Nah, kita tambahkan dia di FFC dulu. Setelah itu baru kita masukkan ke Pak Andi. Jadi dari sini kita akan masukkan ke FFC dulu. Jadi ini copy to another class ke FFC. Nah, ini kemudian kita klik OK.
Kemudian kita copy juga ini ke copy to another teacher ke Pak Andi Mardani. Kita klik ini, kemudian kita klik OK. Nah, kita tinggal merubah nanti di bagian Pak Andi. Dia tidak akan muncul di bagian ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian milik Pak Binsar, sehingga jadwalnya tidak akan muncul. Jadwal Pak Andi tidak akan muncul di sini. Nah, ini kita klik close, kita ke Pak Andi. Nah, di sini dia sudah ada tuh 2 SKS. Jadi kita klik di sini lessons. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan ini dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi tadi kita menjadwalkan Pak Andi di kelas FFDEF. Nah, ini lihat FFD, E dan F. Jadi kita masukkan di situ. Ini tinggal kita edit lessons. Kemudian ini dipindahkan ke FFD. Kemudian kita klik OK. Kemudian copy to another class ke E dan F. Ke E dan 2014 F. Kemudian kita klik OK. Kita klik close. Nah, dengan demikian kita sudah menambahkan mata kuliah ke 2 dosen tersebut. Jadi di sini Pak Binsar dan Pak Andi. Kita bisa tahu kita sudah menambahkan berapa SKS itu dari sini. Jadi kalau yang belum dia masih 0. Nah, kalau model kayak Pak Binsar dia sudah 12, Pak Andi sudah 6 SKS. Nah, ini juga bisa untuk countingnya kita untuk maksimum jumlah SKS-nya dosen. Jadi diusahakan supaya tidak melebihi maksimumnya. Biasanya dosen itu kan maksimumnya sekitar 12 SKS. Jadi ya kalau bisa jangan melebihi itu. Kalaupun melebihi ya harus disesuaikan dulu, baik itu dengan jadwal, dengan peraturan, dan dengan availability-nya. Setelah kita melakukan untuk kedua dosen ini, kita lakukan untuk semua dosen yang mengajar, dijadwalkan mengajar di semester tersebut. Jadi pastikan semua dosen yang memang dijadwalkan itu dijadwalkan kelasnya. Jadi dia akan mengajar di kelas apa saja dan berapa SKS-nya. Dicek kembali, jangan sampai salah. Karena kalau misalkan sampai salah, itu fatal sekali nanti hitungan SKS-nya ataupun availability hari dan sebagainya, karena bisa clash.